tuduhan menghujat karena menyamakan dengan Allah. Itu nggak usah kita bahas, kita udah pernah bahas itu kan. Nah, setiap orang yang percaya kepada Yesus juga dianggap menghujat Allah karena dia percaya kepada Yesus, yang berarti menyamakan Yesus dengan Allah. Logikanya begitu. Sekarang saya akan buka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Di sini yang tulis Lukas nih ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Oke. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Terus di Kisah Para Rasul 4 ayat 1, Kisah Para Rasul ini menceritakan tentang para rasul ketika memberitakan tentang Yesus, tentang Injil. Kisah 4 ayat 1, di situ Petrus sedang mengajarkan tentang Yesus. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan dan seterusnya. Oke, di sini orang Kristen, pengikut sebelum disebut Kristen ini, murid-murid Yesus, yaitu orang yang percaya kepada Yesus, mengalami penganiayaan yang berat tuh, yang dilakukan oleh orang Yahudi, yang diprovokasi oleh para imam-imam, kepala ahli Taurat. Salah satu penganiaya orang Kristen itu adalah seorang yang bernama Paulus atau Saulus. Saulus itu nama Ibraninya. Jadi saya akan sebut Paulus saja ya. Saya nggak akan sebut Saulus karena nanti takut nonton gagal paham. Saya akan langsung sebut Paulus. Di Kisah Para Rasul 9 dikatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa dan seterusnya tuh. Jadi Paulus itu seorang ahli Taurat. Dia orang Yahudi, keturunan Benyamin, dan dia punya posisi yang tinggi itu. Karena dia bisa menghadap imam besar. Paulus itu membunuh orang yang menuhankan Yesus. Jadi ada salah, ini ya menurut saya, salah logik ya. Kalau menurut saya, dibilang yang menuhankan Yesus itu Paulus. Loh, Paulus itu membunuh orang yang menuhankan Yesus. Sampai ada suatu peristiwa dia menjadi bertobat. Begitu, itu dulu. Silakan. Jadi siapa itu Paulus, nanti kita tahu tentang nubuat atau ucapan-ucapan Yesus. Pertama ucapan Yesus itu gini, Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Waduh. Yang menjadi bapakmu, iblislah. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta. Ternyata ya Paulus ini orangnya. Mana? 1 Korintus 4:15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus. Nah ini bapak penyesat iblis itu ya. Kata Paulus itu. Ya. Karena tadi dikatakan iblis yang menjadi bapakmu. Ternyata Paulus mengaku bapaknya. Akulah bapakmu. Berarti ya menurut Yesus ya iblis ya ini udah. Roma 3 ayat 7. Tetapi jikalau kebenaran, kan tadi Yesus mengatakan dia pendusta. Nah, akhirnya Yesus ngaku, Paulus ngaku ternyata. Roma 3 ayat 7. Tetapi jikalau kebenaran Allah oleh sebab dustaku. Ah benar kata Yesus, dia pendusta. 2 Korintus 11 ayat 17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Nah, tadi di atas kan kata Yesus, kalau dia berkata dari dirinya. Jadi ternyata ini ada di Paulus semua. Ditambah lagi Filipi 1:18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu. Waduh, ini kok Paulus ini parah banget. Pinter banget Yesus ini ya, kok tahu ini. Ya padahal belum ketemu, udah tahu.
Lalu penyesat gemar menyamar yang dinubuatkan Yesus. Jadi ada kata Yesus itu gini, Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Domba ini Yahudi. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala, berarti Roma. Nah ternyata Paulus serigala Romawi. Dia orang Roma, seharusnya dia serigala, tapi dia ngaku-ngaku ke orang Yahudi, mengaku seperti orang Yahudi gitu loh. Berarti ini serigala berbulu domba. Makanya dalam Kisah Para Rasul 22, 25, tetapi waktu Paulus sudah diikat untuk dicambuk, Paulus berkata kepada perwira yang berdiri di situ, apakah diperbolehkan mencambuk seorang warga kerajaan Roma sebelum ia diadili? Mendengar itu, perwira itu pergi kepada komandan pasukan dan berkata, apa ini yang akan Bapak lakukan? Orang ini warga negara Roma. Oh, berarti Paulus itu Romawi serigala berbulu domba gitu, kata Yesus itu ya. Sehingga terus Paulus serigala licik yang menyamar, 1 Korintus 9 ayat 20. Demikianlah. Nah, ini bunglon menyamar licik. 1 Korintus 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya bisa dibodoh-bodohin gitu. Supaya aku menangkan orang Yahudi. Tapi bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat agar aku bisa membodoh-bodohin. Aduh, bahaya ini Paulus ini ya. Tidak kusangka, padahal aduh, udah botak. 1 Korintus 9:21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bunglon beneran ini orang. Nubuat Yesus manusia yang menyerahkan orang di rumah ibadah. Matius 10 ayat 17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadah. Siapa orangnya? Bulus. Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaah itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Waduh, pinter banget Yesus ini. Pantas dituhankan gitu ya. Karena tahu semua dia tentang kebusukan Paulus ini. Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Siapa itu? Bulus lagi. Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, hai saudara-saudaraku, aku Paulus adalah orang Farisi. Pinter banget Yesus itu, tahu lagi dia. Disuruh waspada kepada orang Farisi yang sesat. Ternyata Paulus ngaku itu. Nubuat Yesus ahli dalam hukum Taurat sang penyesat. Lukas 20:46. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat, kata Paulus dalam Filipi 3 ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaah, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak tercatat. Oh, saking ahlinya hingga tidak tercatat dalam hukum Taurat. Meskipun dalam Taurat dikatakan jangan membunuh, dia malah bangga sebagai penganiaya jemaah Yesus ya. Tentang jual nama Yesus. Ya. Jadi namanya Yesus dijual-jual sama orang ini. Siapa orang ini? Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Wah, sudah dekat nih. Ya, janganlah kamu mengikuti mereka. Ingat ya, jangan mengikuti ini penyesat ini. Siapa yang hidup di zaman Yesus dan mampu menyesatkan orang-orang pilihan Yesus? Ya, makanya di dalam Matius 24:24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, tentu saja ini waspadanya Yesus untuk orang-orang setelahnya nanti. Jadi siapa penyesat itu? Yang di dalam Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengerungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang
neraka. Nah, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Nah, di sini ternyata ya ini semua dilakukan oleh Paulus. Itu ya. Nah, disitulah kehebatan Yesus bisa tahu tentang penyesat-penyesat yang akan datang dan waktunya sudah dekat. Siapa lagi? Wong dekat kok. Kadang-kadang orang Kristen mengatakan Nabi Paulus itu Nabi Muhammad. Loh, Nabi Muhammad 500 tahun, 600 tahun nantinya. Sedangkan nubuat penyesat yang dinubuatkan Yesus, waktunya sudah dekat. Gitu loh. Yesus tidak ada, muncul dia. Itu loh ya. Silakan. Oke, tadi saya ke mute tuh, jadi saya buka dulu. Pertama saya akan mengomentari tentang Paulus orang Roma. Saat itu Israel sedang dijajah Romawi. Jadi seperti di Indonesia dulu waktu dijajah Belanda, ada orang Indonesia yang belajar di Belanda tuh. Ada orang Indonesia yang bekerja di Belanda, juga ada orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Nah, saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi ada Yahudi yang sekolah di Roma, bekerja di Roma, dan juga tinggal di Roma. Nah, Paulus ini emang warga negara Roma, tapi dia orang Yahudi. Dia ahli Taurat. Dia bisa menghadap imam kepala. Nggak ada orang Romawi yang agama Yudaisme. Itu dianggap rendah tuh. Si orang Yahudi itu dianggap rendah sama Romawi. Nggak mungkin orang Romawi menganut agama Yahudi. Itu ya. Terus kedua tentang ayat-ayat yang dikutip oleh Pak Ustadz Tahta itu kita nggak bisa ngambil satu ayat doang Pak, harus keseluruhannya. Saya ambil contoh seperti ini, contoh nih ya. Misalnya saya bilang begini, jikalau saya datang ke rumah kamu dan saya menipu kamu, itu adalah perbuatan dosa. Itu keseluruhan ayat, keseluruhan perkataan saya. Tapi kalau cuma diambil tengahnya doang, dan saya telah menipu kamu, itu jadi kacau artinya tuh. Terus ketiga tentang ragi orang Farisi. Itu Yesus sedang berbicara kepada ahli-ahli Taurat. Ragi Farisi itu berarti ajarannya orang Farisi. Jadi mereka tuh mengajarkan tentang kerajaan Allah, mengajarkan tentang kebaikan. Tapi perbuatan mereka jauh dari itu, menyimpang dari ajaran mereka. Itu Pak, silakan. Makanya, kalau sudah dinubuatkan semua, kata-kata serigala berbulu domba itu kan apa? Yesus kan itu diutus untuk domba. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Maksudnya domba di situ sebutan untuk orang Israel. Istilah. Kalau di luar Israel, gonggongnya. Nah, kita tahu kan Roma itu kan, coba AS Roma itu lambangnya serigala. Ya. Nah, berarti serigala berbulu domba maksudnya apa? Orang Roma ngaku-ngaku orang Yahudi. Gitu loh. Ngakunya Roma. Tapi dia sok-sok Yahudi. Berarti serigala berbulu domba. Makanya pemain sepak bola itu Roma itu kan lambangnya serigala juga, ya. Ya maksudnya apa itu? Serigala berbulu domba gitu loh. Nah, intinya kita kan bahas Paulus ini. Semua hal-hal yang tidak baik, baik penyesat atau apa yang disampaikan oleh Yesus, itu sudah diborong oleh Paulus gitu loh. Terus mau gimana lagi? Ya, wong temanya cuma ini. Ya silakan kalau mau membenarkan apa saja silakan saya bantah satu-satu. Karena kalau tema seperti ini ya harus pakai data gitu loh. Ya. Yang penting sudah saya sampaikan nubuat-nubuatnya Yesus itu udah digenapi oleh Paulus semuanya gitu loh. Silakan. Oke, terima kasih. Kalau bicara pakai data, memang benar Pak ya dalam diskusi itu harus ada data. Cuman ada kadang satu saat yang kita nggak usah pakai data tuh. Misalnya nih, saya bilang mencuri itu melanggar hukum. Terus orang itu bilang mana datanya? Berarti saya harus buka kitab undang-undang hukum pidana, kan nggak juga. Jadi saya kan juga selain data, sebab yang saya katakan ini pasti Pak Ustadz tahu
kalau saya nggak bohong tuh, kalau saya bilang ragi orang Farisi itu ajaran orang, Pak Ustadz tahu kalau saya nggak berbohong. Jadi saya nggak usah buka data. Bapak mewakili penonton kalau saya nggak berkata bohong. Jadi itu sebabnya Bapak nggak minta data. Kan banyak juga tuh saya lihat di koma-koma lain, ngomong sedikit aja datanya mana, ngomong sedikit aja datanya mana. Nah itu kan menghambat gitu. Kalau sama Pak Ustadz kan tahu, Pak Ustadz tahu kalau saya nggak bohong gitu. Nggak asal ngomong gitu. Nah selanjutnya saya menggunakan logika. Yang tidak ada data, itu saya menggunakan logika yang disebut tafsir. Nah, tafsir itu kan menjelaskan dalil gitu kan. Jadi saya pakai tafsir yang menjelaskan dalil. Nah sekarang tentang Paulus kayaknya benar Pak. Kita selesai, kita ganti tema lain aja. Saya punya dalil alasan, Bapak punya alasan. Nah, lain lagi temanya. Kemarin saya sempat nonton Room Dalbo nih tentang penyalipan. Nah itu aja kita ganti tema ke penyalipan. Gimana Pak Ustadz? Ya, ya, tapi ini saya dulu, habis ini udah. Jadi Oke. sangat jelas semua ucapan Paulus dengan Yesus memang berbeda. Paulus memaksa Yesus jadi Tuhan dan Allah juga menjadi Tuhan. Contohnya, ya, padahal di sini 1 Korintus 8 ayat 6 coba. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, nah, ya, yaitu Yesus. Itu. Nah ayat ini dibantah oleh Yesus, oleh Yohanes 17:3. Karena satu-satunya Tuhan yaitu Allah, bukan Yesus. Kalau kata Paulus kan Yesus. Begitu juga dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Padahal kata Yesus enggak seperti itu. Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Allah yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi jelas, ya, intinya Yesus mempertahankan Tuhan itu Allah, Paulus mentuhankan Yesus adalah Tuhan, gitu loh. Nah ini pertentangannya. Ya, antara Yesus dengan Paulus itu memang ibaratkan Real Madrid dengan Barcelona, musuh bebuyutan seakan-akan, gitu ya. Oke. Silakan kita pakai apa lagi? Tema apa? Enggak, lanjut. Berarti lanjut. Kalau Pak Tata ngomong gitu, berarti kita lanjut ke Paulus. Oke, Pak? Iya, itu dah. Jadi Paulus dengan Yesus itu ibaratkan dengan Barcelona. Musuh bebuyutan. Oke. Ya. Silakan dibantah. Oke. Jadi pertama, begini, saya ngomong dulu, gimana ya, saya ngomongnya juga. Jadi menurut Pak Tahta bilang nih, menurut Alkitab, Kristen itu ajaran Paulus, gitu kan? Jadi menurut Alkitab, Kristen ajaran Paulus. Dan saya bilang, menurut Alkitab, nggak begitu. Kristen bukan ajaran Paulus, tapi Paulus mengajarkan tentang apa yang diajarkan Yesus, gitu kan? Jadi menurut Alkitab ya Pak, yang kita bahas kan. Oke, kan saya udah bilang tadi di awal, bukan Paulus yang menuhankan Yesus, tapi Paulus membunuh orang yang menuhankan Yesus. Setelah itu terjadi peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada Paulus dan memakai dia untuk menjadi Rasul. Nah di Kisah Para Rasul 9 saya bacakan sebentar, yang Pak Ustadz juga tahu, cuman mungkin ada penonton yang begini. Dalam perjalanannya ke Damsyik, nah dia mau menangkap dan mau membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Yang berarti orang yang percaya kepada Yesus ya, bukan terbatas 12 murid dan 70 orang murid, tapi setiap orang yang percaya kepada Yesus disebut murid-murid Yesus. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya,
Saulus itu Paulus berarti. Mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, Tuhan, sebenarnya ini Tuhan ya. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi menurut Alkitab, Yesus yang memakai Paulus untuk memberitakan tentang dirinya, Pak. Kan ini menurut Alkitab. Kalau Bapak bilang menurut Al-Quran, itu salah misalnya. Ya kita nggak bisa diskusi. Tapi ketika Bapak bilang menurut Alkitab, Kristen ajaran Paulus, di situ saya punya hak untuk menjawab sebagai orang Kristen gitu, Pak. Silakan. Oke, ini kalau Paulus itu sebenarnya, andaikan dia bertobat karena didatangi Yesus, ya seharusnya dia itu menyampaikan ajaran Yesus setelah bertobat, bukan malah menyesatkan orang. Seharusnya dia pakai ajaran Yesus. Contohnya dalam Yohanes 7 ayat 16, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Allah yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 5:37, Bapa atau Allah yang mengutus aku, dialah bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes 8:29, dan Allah yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 12:44, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Allah yang mengutus aku. Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata bukanlah dari diriku sendiri, tetapi Allah yang mengutus aku. Yohanes 14:24, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, ini semua ucapan Yesus itu yang dikenalkan Bapa Tuhan, Yesus utusan Tuhan. Ya, tapi Paulus selalu meninggi-ninggikan Yesus sebagai Tuhan. Ini kan akhirnya orang nanti akan mentuhankan Yesus, akhirnya sesat. Akhirnya ajaran Yesus yang mentuhankan Allah menjadi tersaingi. Karena diduakan dengan Yesus, dipoligami nanti Tuhan itu gitu loh. Makanya dalam Galatia 6 ayat 11, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri, kata Paulus. Padahal kalau Yesus kan firman Tuhan, ya dapat firman dari Tuhan. Nah kalau ini Paulus ini dapat dari mana dia mentuhankan Yesus itu? Seperti Roma 3:7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, nah semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi? Walaupun aku dusta, tidak masalah lah. Wong saya memberitakan Yesus, walaupun dusta tidak masalah. Nah, seakan-akan gitu. Karena ayatnya, tetapi jika kebesaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi? Nah, 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bodoh. Loh, berarti mending saya percaya ke Yesus kalau Yesus menyampaikan firman Tuhan daripada menyampaikan yang orang di sini sebagai orang yang bodoh. Nah, kira-kira kita mau ikut yang mana gitu loh. 1 Korintus 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu, ini seakan-akan apapun ajaran kalau tidak sesuai dengan Paulus, ya tidak ada gunanya, seakan-akan gitu ya. Banyak lagi nanti Roma 3 ayat 7, 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Filipi 1:18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimana juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu, ya. Nah, ini semua apa ya? Ibaratkan musuh bebuyutan gitu loh ya. Yang satu mengajak mentuhankan Allah, yang satu mengajak mentuhankan Yesus, yaitu Paulus ini. Yesus banyak dalil-dalilnya dari atas itu.
selalu mengaku dirinya utusannya Allah, ya. Mentuhankan Allah, bahkan hidup yang kekal mentuhankan Allah. Yesus sebagai utusan. Nah, sedangkan Kristen mentuhankan Yesus ini kan gak ada dalil dari Yesus kan. Rata-rata semuanya itu dalil dari Paulus. Ya, yang mana dia menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan, tapi sebagai orang yang bodoh gitu loh. Ya, ini jelas semua. Silakan. Oke, terima kasih. Saya mau komentari yang satu aja yang tentang jika saya berdusta. Apa itu ayatnya saya belum nggak baca, jadi saya kira-kira. Jadi itu Paulus bertanya, Paulus kan mengajarkan kebenaran. Menurut saya, menurut iman Kristen, mengajarkan kebenaran. Cuman dia bertanya, jikalau saya berdusta aja, bohong aja untuk mengajarkan tentang Yesus, apa saya mesti dihakimi juga? Seandainya saya bohong nih, tapi untuk meninggalkan Yesus, apakah saya harus dihukum? Itu pertanyaan begitu, Pak. Jadi di dalam banyak kata-kata Paulus itu kan dalam bahasa Yunani ada yang disebut satire, ada yang disebut sarkas gitu. Saya bukan ahli bahasa, saya tidak bisa menjelaskan tentang satire dan sarkas. Ada metafor. Jadi kalau kita baca ayat keseluruhannya itu baru kita bisa mengerti, Pak. Terus tentang Tuhan, kalau di mana Yesus mengatakan Tuhan gitu atau yang tadi Bapak sebut di awal, jadi kita akan berdiskusi tentang Yesus tuh seperti yang 2 hari yang lalu kita pernah berdiskusi untuk membenarkan ajaran Paulus dan ajaran Petrus dan Yohanes ketika Paulus masih belum menerima. Nah, ketika Pak Petrus dan Yohanes mengajarkan kalau Yesus itu Tuhan secara garis besar begitu, nah itu orang yang percaya kepada Petrus dan Yohanes itu dibunuh-bunuhin oleh si Paulus, Pak. Karena Paulus tuh ahli Taurat. Dia nggak percaya itu, dia benci sama orang yang menerima Yesus tuh. Sampai akhirnya dia bertobat, begitu, Pak. Jadi kalau tentang ajaran-ajaran Paulus, jadi kita akan berdiskusi tentang siapa Yesus. Jadi kan kita udah berdiskusi, jadi kita rubah aja temanya tentang penyalipan, gimana, Pak? Tapi tunggu satu dulu. Setelah itu jangan disangka sudah. Karena ini cuma sebagai untuk umat Islam juga ini penting. Jadi Paulus, kalau saya baca sejarah itu memang persis Abdullah bin Saba dalam Islam. Karena memang setiap para nabi diutus, setelah tugasnya selesai pasti ada penyesat-penyesat. Kalau di zamannya Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad wafat, ada Abdullah bin Saba. Ada Musailamatul Kadzab. Dia ngaku nabi gitu ya, penyesat-penyesat itu. Kalau Yesus ada Paulus. Paulus ini ya Roma berbulu domba, maksudnya Yahudi gitu. Nah, begitu juga Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Lalu dia datang ke pelosok-pelosok yang dikabarkan tuh Ali, bukan Nabi Muhammad. Akhirnya orang-orang itu mentuhankan Sayyidina Ali. Jadi kalian harus tahu, umat Islam juga banyak yang tidak tahu. Syiah itu terbagi menjadi 4. Yang paling ekstrim itu di zamannya Ali. Ali itu dituhankan. Akhirnya ada yang lapor. Wahai Ali, mereka ini malah engkau dituhankan. Oke, ayo kita serang, akan kubakar mereka. Gitu loh. Kenapa kau mentuhankan Ali? Karena digabungkan terus. Nabi Muhammad tidak diceritakan, Ali terus ya. Kalau sekarang yang kita tahu Syiah itu ya nikamut mengkafirkan sahabat. Ya kayak gitu itu. Orang kalau sudah fanatik zaman dulu itu memang mentuhankan gitu loh. Sehingga Ali itu dituhankan gara-gara Abdullah bin Saba. Diberitakan Ali itu luar biasa. Ya sama dengan Paulus tadi itu. Diberitakan Yesus itu luar biasa. Korbannya ya orang-orang yang mentuhankan itu. Korbannya Abdullah bin Saba siapa? Syiah itu. Itu loh. Makanya bahaya ya. Jadi dalam Islam itu bukan cuma Yesus yang dituhankan, manusia yang dituhankan. Ada 7 manusia yang dituhankan di dalam Islam itu, di dalam kitab-kitab Islam. Di antaranya Nabi Isa, Sayyidina Ali, nanti Abu Mansur. Karena pemimpinnya terlalu hebat, dilu-elukan sampai orang menyembah gitu.
Nah gitu loh orang-orang dulu tuh, kalau syariatnya itu tauhidnya tidak kuat, bahaya. Nah kalau yang kita tahu kan cuma Nabi Isa yang dituhankan. Padahal ada 7 manusia dari fanatiknya orang-orang sehingga mentuhankan dia gitu ya. Nah makanya persis banget ceritanya Paulus ini Abdullah bin Saba. Sama-sama orang Abdullah bin Saba itu orang Yahudi, pura-pura masuk Islam, ingin balas dendam. Lah Paulus itu mungkin gitu. Mau balas dendam karena benci, pura-pura. Makanya dia, kalau saya bertemu dengan orang yang ahli Taurat, saya pura-pura seperti dia. Kalau orang di bawah hukum Taurat, saya pura-pura seperti dia. Ya itulah, untuk ingin supaya ajarannya diterima, apa saja dilakukan untuk menyesatkan orang gitu loh. Kayak Abdullah bin Saba itu. Gitu. Jadi jangan heran karena memang setiap para nabi diutus, setelah dia tidak ada, pasti muncul penyesat-penyesat. Waspadalah, waspadalah, kata Yesus. Nabi Muhammad juga sering, nanti akan kayak gini, akan gini-gini. Bahkan cucunya Hasan dan Husain tahu Rasulullah akan dipenggal nantinya. Waktu masih kecil. Wahai ibu, kata Hasan, kata Husain. Kenapa ayah kakek kalau mencium saya, cium leher. Kalau kakak saya Hasan dicium bibirnya. Lahirnya kata Fatimah, wahai ayahku, kenapa katanya engkau tidak adil kepada Hasan dan Husain? Kalau kamu mencium Hasan di mulutnya, kalau engkau mencium Husain kok di lehernya? Wahai putriku, saya mencium Hasan, kenapa mulutnya? Ini masih kecil, karena saya tahu nanti dia mati diracun oleh orang-orang munafik. Sedangkan Husain, kenapa saya cium lehernya? Karena saya tahu suatu saat oleh orang kafir, oleh orang-orang munafik, dia dipenggal. Nah, nubuat kayak gitu sudah ada. Yesus tahu, makanya kata Yesus, waspadalah, waspadalah. Orang seperti ini nih. Nabi juga tahu. Nah, tentang nanti apa ada orang penyesat-penyesat. Yang itu tahu semua. Iya. Nah, seperti itu. Oke. Ini kalau mau ganti tema, tidak masalah. Saya suka semua. Tema apapun kalau dari Kristen saya suka. Tapi kan saya juga menghargai Bang Ali Musa ya. Dia juga mau dialog. Ya, apalagi tentang penyalipan tadi malam sudah saya ya sering saya itu masalah itu. Tapi tidak apa-apa dengan saya, tapi saya menawarkan dulu ya. Biar beliau ini tidak ngantuk. Karena tadi malam kalau mendengarkan oten-oten dia ngantuk gitu. Oke, Ustadz Musa, gimana? Nah, itu kan. Bang. Oke, tidak apa-apa lah dengan saya lah. Mungkin udah tidur. Jauh. Lanjut. Silakan kalau mau ganti tema apa? Ya, ya Itu tema saya semalam sudah aja tuh saya gantikan pengen tema. masuk udah. Itu temanya Ya. Pak Toko. Jadi saya udah pernah berdiskusi sama Pak Ustadz kan 2 hari yang lalu apa 3 hari tuh. Nah, Iya. tapi penontonnya beda-beda. Oh, tapi penjelasannya sama juga tuh begitu-begitu juga kan? Nggak apa-apa. Nggak masalah, biarkan Kalau mau penontonnya nilai. bertanya-tanya tidak apa-apa. Kan kita di sini. Kalau sama saya itu kan orangnya itu enak melulu gitu loh. Kalau mau dialog-dialog, kalau hanya mau bertanya ya bertanya silahkan gitu. Tinggal milih. Itu Yesus punya Tuhan. Gimana menurut Pak Toko? Yesus punya Tuhan. Artinya Yesus Itu dulu bukan apa? ateis. MTV ini siapa tadi abang? Ini mungkin ada yang lain mau dialog. Tidak apa-apa. Kalau saya itu tidak mau saya melulu nanti kan tidak enak yang lain ya. Enggak, Jadi Bang, kita ini kurang narasi bang, jadi bantah saja. Apa ya? ya kalau sama saya tunjukkan temanya apa gitu. Atau mau bertanya-tanya tidak masalah gitu loh ya. Ya nanti komentari aja dulu bang, nanti kita belakangan bertanya. Gimana Pak Toko? Pak Toko mau lanjut dialog? Ya, mau? Ah, ya, iya, tentukan temanya aja Pak. Ya,
Terserah juga tuh kalau padahal mau ingin Yesus punya Tuhan ya boleh. Silakan. Lanjut, lanjut. Tak berikan tepukan. Oke. Ini patoknya itu betul. Pertama, tentang kata Tuhan dulu nih. Etimologi kata Tuhan. Jadi karena saya ngerti, jadi saya jawabnya agak sedikit bingung ya. Yesus punya Tuhan. Jadi sebenarnya kalau di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan itu saya kalau bicara ngobrol di warung kopi, di rumah teman, itu selalu saya menggunakan kata Tuhan. Saya nggak pernah menggunakan kata Allah. Misalnya Tuhan itu pasti tahu gitu, saya ngomong ke teman saya, atau saya ngomong Tuhan itu maha adil, saya pasti menggunakan kata Tuhan. Saya nggak pernah menggunakan kata Allah tuh. Tapi ketika menjelaskan iman Kristus, mana saya harus menjelaskan kalau Tuhan itu berbeda dengan Allah. Terlepas dari Allah itu adalah berasal dari bahasa Arab, terlepas dari itu ya. Kalau Tuhan itu berbeda dengan Allah, kalau Tuhan itu artinya Tuan. Gitu Pak, saya harus tahu, supaya saya harus jelasin itu dulu. Kalau Pak teman-teman udah tahu, baru kita bisa lanjut lagi nih. Iya, jelasin aja apa perbedaannya. Nanti saya tanggapi. Oh iya, oke, terima kasih. Etimologi kata Tuhan itu artinya Tuan. Misalnya nih, kalau di dalam bahasa Inggris nih ya, kalau orang menyebut raja itu sebutannya Lord King, Lord ya, Tuan. Kalau menyebut Allah, mereka menyebutnya Lord God, sama-sama Lord. Kalau dalam bahasa Jawa, sebutan untuk raja itu Gusti Raja. Kalau sebutan untuk Allah, Gusti Allah, sama-sama Gusti yang artinya Tuan. Tapi hanya dalam bahasa Indonesia, sebutan untuk raja itu Tuan Raja, dan sebutan untuk Allah harusnya Tuan Allah. Tetapi kata Tuan ditambah huruf H menjadi Tuhan Allah. Tapi etimologi kata Tuhan itu sebenarnya artinya Tuan. Gitu Pak. Jadi apakah Yesus punya Tuan? Yesus itu Tuan, Tuhan, sama tuh. Jadi karena saya mengerti tentang etimologi kata itu, saya jadi agak sedikit kesulitan menjawabnya. Kecuali saya nggak ngerti. Saya anggap Tuhan itu sama dengan Allah. Saya bisa jawab, Yesus punya Allah, sebagai manusia punya. Tapi sebagai firman Allah, dia dari dalam Allah. Yang adalah Allah itu sendiri. Silakan. Oke. Apa Tuhan dengan Allah itu, perbedaannya apa sih Tuhan itu? Jadi kita harus tahu ya bahwa Tuhan itu sebagai wujud tertinggi, pencipta dan objek utama dari iman. Pencipta yang menguasai langit dan bumi itu Tuhan. Nah, orang Tuhan ini kan banyak. Ada yang mengatakan orang yang menyembah berhala, ya berhala itu Tuhan gitu loh. Orang menyembah manusia, ya manusia itu Tuhan. Karena dalam pandangannya Tuhan itu apa? Sosok tertinggi pencipta alam semesta ini. Nah, dalam Islam kalau Allah apa? Namanya Tuhan itu. Gitu. Nah, sehingga dalam Islam itu jelas. Misalnya ditanya, siapa Tuhanmu? Ya Allah. Gitu ya. Makanya bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti Allah itu Tuhan semesta alam. Dalilnya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, jadi jelas ya, Allah itu namanya Tuhan. Kan punya nama. Kalau tidak punya nama gimana kita mau berdoa? Contohnya seperti Yesus dalam Lukas 6:12, semalaman dia pergi untuk berdoa kepada Allah. Nah, kan gitu. Sama seperti Islam. Ya Allah. Nah, kalau tidak punya nama gimana? Ya Tuhannya Tuhan. Tuhan itu banyak. Orang-orang Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, bahkan orang penyembah apapun, mereka Tuhan menurut mereka.
Sehingga karena Tuhan itu banyak menurut orang-orang, akhirnya ada tauhid. Lah, tidak ada sesembahan yang seperti ada Tuhan yang berhak disembah. Ya, ini namanya apa? Isbat. Ya. Terus illallah, kecuali Allah. Jadi tidak ada Tuhan. Orang menyembah berhala itu bukan Tuhan, bukan sesembahan yang sebenarnya. Orang mentuhankan manusia itu bukan. Cuma satu, illallah, hanya Allah. Jadi kalau Allah itu nama pencipta ini. Kalau Tuhan umum, orang beragama apapun punya Tuhan, karena Tuhan itu nama pencipta apa? Orang pencipta itu menurut keyakinan siapapun, yaitu Tuhan gitu loh. Tapi kalau Allah itu nama, makanya kalau kita di dalam Islam itu walafdul jalala Allah ilmaladatil khaliq azza wa jalla tafrudu bi subhana wala yutraku ala ghairihi wala yusyarikahu fi ahadun. Jadi Allah itu adalah nama atas zat pencipta. Hanya dia sendiri yang memiliki nama ini. Maksudnya, jadi di langit, di bumi, tidak ada nama Allah selain Allah Tuhan itu. Apakah ada makhluk nama Allah? Gak ada. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam di Arab sebelum Nabi Muhammad diutus pun tahu bahwa Allah itu nama pribadi sudah. Sedangkan Allah juga mempunyai nama sebutan. Kalau Israel kan tidak pernah kan menyebut namanya Tuhan itu langsung. Cuma mereka pakai sebutan. Eloah, Elohim, Adonai, Ehye, Asher, Ehye, Yahwah, El Shaddai. Ini kalau dalam Islam Asmaul Husna. Yaitu Huwallahu la ilaha huwa rahmanur rahimul malikul kudus gitu ya. Tapi kalau Allah itu sudah nama pribadi sudah. Makanya di dalam Injil berbahasa Arab, Allah itu apa? Ismun ala datil khaliq. Nanti jami'il kainat. Nama pencipta yang mewujudkan, yang menciptakan segala sesuatu. Begitu juga dalam Qomus Munjid, karangannya Pastur. Allah itu apa? Ismun ala datil khaliq. Nah, sehingga memang Allah itu nama Tuhan sudah. Jadi sebenarnya benar kata Ela itu benar sudah kata Yesus, Allah yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Nah, hanya bedanya ya. Sebenarnya untuk Yesus itu yang cocok itu memang kalau di Jawa itu Gusti. Kalau Gusti kan bisa untuk Tuhan, untuk manusia bisa. Tapi Gusti untuk Yesus ini bukan Tuhan pencipta. Tapi dia sosok manusia gitu loh. Sama dengan gini. Dulu di Jawa itu ada kerajaan itu ada Panglima, Gusti Kamandanu, Gusti Ranggalawe. Tapi kalau orang Jawa mengatakan Allah, ya Gusti Allah. Maksudnya kalau mereka mengatakan Gusti Allah, berarti Gusti Tuhan pencipta. Tapi kalau Gusti Ranggalawe, maksudnya dia cuma penguasa Majapahit. Sehingga Gusti Yesus bukan Tuhan. Ya gitu loh. Sama dengan Gusti Ranggalawe Yesus itu. Kalau kita pakai Gusti ke dia. Nah itu bedanya gitu ya. Nah kalau Kristen kan kata-kata Tuhan tidak apa-apa untuk Yesus. Sama dengan di Jawa. Ya kalau sama dengan Gusti. Ya berarti Yesus itu kedudukannya sama dengan Kamandanu, Gusti Sriwijaya, Gusti Ranggalawe sama dengan itu. Ya. Bukan seperti Gusti Allahnya bukan. Karena Yesus sendiri punya Gusti, yaitu Allah. Gitu loh. Gitu ceritanya itu. Silakan. Oke, iya. Kita akan membahas kata Tuhan dulu ya, supaya buat ya bisa edukasi juga buat penonton. Karena masih banyak orang yang nggak tahu, yang pasti yang nggak tahu tuh akan menentang saya tuh, pasti tuh banyak aja komen yang. Jadi kita ke kata Tuhan dulu. Iya, cuman di Indonesia doang Pak. Tuhan sama Tuhan itu jadi seperti perbedaan tuh. Tuhan tuh jadi setingkat Allah. Di Indonesia doang. Kalau di Inggris, dalam bahasa Inggris nggak ada sebutan Yesus tuh God. Dia bilang Lord Jesus. Sama mereka menyebut raja Lord King. Nah sama juga dalam bahasa Jawa tuh. Menyebut raja tuh Tuan Raja, Gusti Raja. Menyebut Yesus Gusti Yesus.
Menyebut Allah juga Gusti Allah, sama-sama Gusti, Tuhan sebenarnya. Cuma dalam bahasa Indonesia doang tuh. Kalau sebutan untuk Allah diperhalus untuk penghormatan, kata Tuhan ditambah huruf H. KBBI nggak akan menjelaskan itu. KBBI pasti menjelaskan yang di pikiran masyarakat aja. Nah, dan kalau KBBI bilang Tuhan itu yang berarti yang Maha Pencipta, dia nggak menjelaskan seperti saya. Saya tahu kalau KBBI begitu, kalau kata Tuhan itu di Indonesia sekarang udah jadi sama dengan Sang Pencipta. Saya tahu itu. Tapi saya menjelaskan lebih dari itu, Pak. Untuk supaya mengerti doang ketika menjelaskan iman Kristen. Yesus punya Tuhan. Nah, Yesus punya majikan. Itu sama aja begini. Apakah Yesus punya Tuhan? Majikan di Alkitab juga disebut kurios. Misalnya pemilik keledai atau raja, itu tetap disebut kurios. Yesus disebut kurios, tuan. Kalau di terjemahan zaman dulu, Alkitab yang dulu, itu tuan tuh. Cuman di sekarang ditambah huruf H jadi Tuhan. Oke, sekarang saya akan ikutin yang bahasa Tuhan itu sama dengan Allah. Oke lah, biar diskusi berlanjut. Yesus punya Tuhan, ia menjadi manusia, dia berdoa kepada Allah. Terus saya nggak akan sebut Tuhan kalau menjelaskan iman Kristen. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari, saya tidak pernah menyebut Allah. Saya sebut Tuhan. Tuhan pasti tahu, Tuhan Maha Adil. Tapi ketika menjelaskan iman Kristen, saya menyebut Allah. Terlepas dari Allah itu berasal dari bahasa Arab ya. Terlepas dari itu ya Pak. Kan kalau di Alkitabnya kan tulisannya Allah. Jadi kalau membahas itu temanya berbeda. Membahas tentang kata Allah temanya berbeda. Saat ini kan temanya Yesus punya Tuhan. Oke, saya ikutin itu. Yesus punya Tuhan. Ya, sebagai manusia dia berdoa kepada Allah. Itu saya udah jawab temanya kan. Coba dibantah gimana? Silakan. Saya itu pengennya itu, karena kita itu bingungnya dalam Kristen itu kok tidak jelas seperti Islam gitu loh. Itu repotnya. Maksudnya gimana? Kalau Islam itu anak kecil pun ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Ya, mana dalilnya? At-Taqabun 13, Al-Mu'minun 116. Siapa yang kamu sembah? Allah. Mana dalilnya? An-Nisa 36. Siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Mana dalilnya? Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus 3. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Kan jelas. Ada di mana dia? Oh, qiyamuhu binafsihi. Bisa dilihat? Tidak. La tudrikuhul absar. Seperti apa? Laisa kamitslihi syai'un. Enak kan? Nah, kalau saya ke Yesus, kalau ke siapa Tuhanmu? Yesus. Terus Yesus punya Tuhan. Iya. Siapa Tuhannya? Allah. Ada di mana? Oranos langit. Matius 18:19. Terus Tuhannya Yesus bisa dilihat? Tidak. Yohanes 3:57, 57. Terus seperti apa dia? Tidak sama dengan apapun. Jadi ribet. Ditanya Tuhannya, menjawab Yesus. Tapi Yesus punya Tuhan. Nah kan gimana? Terus seharusnya gini, siapa Tuhanmu? Yesus. Terus siapa pencipta langit dan bumi? Yesus. Mana dalilnya? Nah, disebutkan dalilnya semua. Nama Tuhanmu Yesus, sebutkan mana pengakuan Yesus dia Tuhan. Harus ada dalilnya. Kalau kita kan ada semua. Ketika saya mengatakan siapa Tuhanmu? Allah, ada dalilnya. Seharusnya siapa Tuhanmu? Yesus, harus ada dalilnya. Siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Siapa menciptakan langit dan bumi? Yesus, mana dalilnya? Lalu jelas. Jadi kalau kita itu umat Islam, anak kecil pun tahu semuanya. Jawabannya sama. Gak membingungkan seperti Kristen gitu. Makanya yang enak itu coba kita artikan dulu Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Siapakah Tuhan pencipta langit dan bumi? Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Coba saya nanya ke Bang Toko. Siapa pencipta langit dan bumi? Ayo. Ya, saya akan sebut Tuhan dalam bahasa seperti ini. Itu kan ribet gitu. Enggak, seharusnya saya sebut Allah. Nah iya,
Kalau Islam coba nanya ke saya, coba nanya apa saja ke saya itu, langsung jendar gitu, kayak nuklir gitu loh, langsung. Ya karena saya tahu arti Tuhan dan Allah. Ya Jadi makanya kan ribet gitu loh. jadi ketika saya berbicara di kehidupan biasa, saya bilang aja Tuhan. Sekali lagi saya nggak pernah berkata Allah di kehidupan. Tapi ketika jelaskan iman Kristen, saya harus jelaskan dulu kalau Tuhan berbeda dengan Allah. Tuhan itu Tuhan, kurios. Kalau Allah itu Theos. Oke, biar tidak bingung gini aja lah ya. Definisi Tuhan itu apa? Jadi Tuhan itu adalah sebagai wujud tertinggi, pencipta, dan objek utama dari iman. Ya. Nah, yang kita langsung kita artikan Tuhan itu pencipta lah. Ya, pencipta langit dan bumi dan isinya gitu loh. Nah, ini kalau Islam siapa Tuhan itu Tata? Maksudnya objek tertinggi, pencipta. Nah, kita langsung jawab Allah. Nah, kalau Kristen kita tahu dulu definisinya Tuhan itu apa. Intinya singkatnya itu pencipta langit dan bumi. Nah, kalau Islam Allah. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Nah, kalau Kristen siapa Tuhannya? Maksudnya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yaitu Tuhan itu. Siapa? Nah, bingung. Ya. Iya kan? Halo? Saya? Iya. Oh, Iya, masa? saya kalau berbicara di kehidupan, Pak, kalau ada orang nanya nih di warung kopi, Ah. misalnya, atau saya lagi ngobrol, yang menciptakan dunia ini kan Tuhan. Saya kan ngomong begitu. Cuman ketika menjelaskan iman Kristen, itu Ribet. saya bilangnya Allah. Iya ya, ribet kan? Sebab hanya di dalam bahasa Indonesia, Pak Ustadz. Kalau di dalam bahasa Inggris ada perbedaan. Misalnya kita tanya, what is the Lord? Tuhan sama God. Apa itu God? God Allah, sang pencipta tuh. Lord, sang pencipta kalau di Inggris. Lord tuh bisa sebutan untuk raja, bisa sebutan untuk Allah. Lord God, Lord King. Atau nama orang juga Lord Neferi atau siapa tuh. Kalau dia penguasa, majikan, tuan kita. Lord itu. Kalau di Indonesia, cuma di Indonesia doang. Yang Bapak jelaskan, saya tahu, Pak. Yang Iya. Bapak jelaskan semua itu saya udah tahu. KBBI segala macam penjelasan Bapak tuh saya tahu. Saya menjelaskan lebih dari itu. Gitu loh, Pak. Maaf ya. Iya, makanya saya kan tadi gini. Sebenarnya kalau kita itu ribetnya itu karena salah paham gitu loh. Coba kita satukan dulu untuk dunia debat saja. Ya. Oke. Oke, ngerti. Namanya Tuhan itu Kita kan punya kita nama, kan? satukan. Maksudnya Tuhan pencipta langit dan bumi kan punya nama kan gitu loh. Nah, kalau di Kristen siapa namanya? Di Kristen tidak punya nama ya. Pencipta itu tidak ada yang tidak punya nama, tidak ada namanya. YHWH. YHWH. Itu pencipta. Iya, oke. Elohim. Ada Allah. Oh, gitu. Elohim. Terus Yesusnya itu apa? Firman Allah. Yang menjadi manusia. Nah, oke, firman Allah. Definisi firman itu apa? Perkataan Allah. Jadi perkataan Allah jadi manusia gitu. Cuma ada perbedaan antara wahyu, keduanya disebut firman ya, keduanya disebut firman. Jadi Tapi firman ada wahyu, firman nanti. ada sang firman yang berasal dari Allah itu sendiri tuh, pikiran Allah, yang kehendak Allah, semua yang pokoknya yang berasal dari Allah tuh sang firman. Yang disampaikan itu wahyu, keduanya firman. Tapi yang sini sang firman yang ada di dalam Allah ya, firmannya milik Allah itu, bukan yang disampaikan sebagai kata-kata, sebatas kata-kata, walaupun keduanya disebut firman. Nah, itu juga ribet. Pikiran kayak gitu tuh ribet juga. Coba sekarang gini ya, tak pakai sederhana, pakai secara Islam. Tapi ada dalilnya juga di Bible. Tuhan itu kan samawi di langit.
Dia tidak mau bicara kepada manusia. Sehingga dia bicara ini memakai utusan. Siapa utusan itu? Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Jadi 3 manusia ini kenapa disebut utusan? Karena definisi utusan itu penyampai firman. Yohanes 3, 3, 4. Itu loh. Sehingga makanya kata Yesus, apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang aku dengar. Terus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, dengan definisi ini, tentu saja kita itu imani Yesus itu sebagai utusan. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Firman itu yang mana? Kalau dalam Islam ya Al-Quran itu. Kan Nabi Muhammad itu menerima firman dari Allah. Yesus menerima firman juga dari Allah. Berarti yang firman Tuhan itu adalah firman yang Yesus terima. Disampaikan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi tidak ada firman itu adalah kehendak Allah. Di mana itu ada dalil itu? Wong firman itu perkataan atau ucapan yang keluar dari mulut Tuhan. Diperdengarkan. Dalilnya jelas. Firman itu perkataan Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30:4, Yehezkiel 3 ayat 4. Yang kedua, firman itu ucapan. Karena Tuhan itu mau memberi ajaran kepada manusia. Tapi karena Tuhan itu tidak mau turun, ucapan itu didengarkan kepada manusia, Yesus. Terus apa yang Yesus dengar disampaikan kepada umatnya. Jadi ucapan itu ya, Ulangan 5:22, Yesaya 55 ayat 11. Diperdengarkan Mazmur 103 ayat 20. Yohanes 15:15, Yohanes 8:40. Jadi kalau ada firman definisi lagi seperti yang Bang Toko ucapkan bahwa firman itu adalah kuasa Allah lah atau kehendak Allah, di mana dalilnya? Karena yang namanya firman itu ya tidak ada lagi selain perkataan yang Yesus terima atau yang Nabi Muhammad terima. Nah, kalau firman itu bisa dituhankan karena Yesus itu firman Tuhan dituhankan, berarti kalau saya memakai pemahaman orang Kristen, Al-Quran itu bisa dituhankan. Karena Al-Quran itu firman Tuhan. Gitu loh. Yesus dituhankan karena firman Allah katanya. Nah, Al-Quran kan firman Allah juga. Nah, gak kayak gitu. Yang benar itu firman Allah itu, ucapan itu diimani isinya, bukan dituhankan. Misalnya Yesus mengatakan firman Tuhan, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, inilah hidup yang kekal bahwa mereka. Nah, itu diimani ucapan itu, firman Tuhan itu. Sama seperti Al-Quran, diimani isinya, firman Tuhan itu. Apa isinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan puasa Ramadan, kan gitu. Nah, itu diimani, lakukan firman Tuhan itu. Yesus siapa? Penyampai firman. Imani sebagai apa? Utusan Tuhan. Aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Tidak ribet kalau kayak gitu. Kalau Kristen itu ribet. Silakan. Oke. Sekarang jadi saya mau menjelaskan konsep ketuhanan dalam Kristen. Iya, silakan. Jadi kalau maaf ya, tadi Bapak bilang kan kalau Baginda Muhammad menerima firman, Yesus menerima firman, Musa menerima firman. Kalau dalam Kristen, maksudnya penyampai firman gitu. Kalau dalam Kristen itu Allah berfirman langsung kepada nabi-nabi itu, Pak. Jadi ketika sang nabi ada di bumi, Allah ada di surga, tapi dia mendengar Allah berkata di depan sang nabi sendiri, terdengar firman Allah, itu berarti Allah. Karena Allah berarti mengutus firmannya turun ke dunia tuh. Bukan Allahnya yang turun ke dunia terus berbicara kan. Firmannya aja yang dia utus berbicara di depan nabi. Nah, itu berarti Allah yang berbicara sendiri tuh. Tapi ketika Allah mengutus firmannya atau firman Allah
menjadi Yesus, bukan berarti Allah tidak bisa berfirman. Firman yang ada di dalam Allah itu tetap. Terus juga Allah suka mengirim rohnya. Jadi kalau Allah ingin turun ke dunia, menyatakan dirinya, dia mengutus rohnya, Pak. Roh Allah itu turun ke dunia. Menyerupai burung merpati misalnya, menyerupai api. Tapi kalau roh Allah keluar, dia turun ke dunia, menyerupai merpati, roh yang ada di dalam Allah itu tidak berkurang. Roh Allah tidak berubah, roh Allah tetap adanya. Kita percaya itu sebenarnya. Tapi konsep Kristen begitu. Kalau dia mengutus rohnya turun ke dunia, menyerupai merpati atau api, roh Allah tidak berkurang. Karena roh Allah maha hadir kan. Jadi kalau roh Allah ada di Jakarta, roh Allah juga bisa ada di Bandung dalam waktu yang bersamaan. Dan roh yang di dalam Allah tidak berkurang. Terus tentang perkataan dan pikiran. Ya saya tahu itu, firman Allah itu perkataan, saya tahu itu. Cuma sekali lagi saya menjelaskan lebih dari itu, Pak. Karena ketika kita berpikir, itu berarti kita berkata dalam hati. Itu pikiran yang menguasai semuanya tuh, Pak. Logos, disebutnya logos, bisa firman, bisa pikiran Allah. Itu kenapa orang Kristen suka menjelaskan, kalau logos itu logika Allah, pikiran Allah gitu. Enggak sebatas firman. Karena ketika kita berpikir, itu kita berkata-kata di dalam hati. Itu, Pak. Ya, begitu Pak konsep ketuhanan Kristen. Ketika firman menjadi manusia, bukan berarti Allah tidak bisa berfirman. Ketika roh Allah turun ke dunia, bukan berarti roh Allah berkurang. Oke, silakan. Iya, itu tetap ribet. Karena gini loh ya, Tuhan Samawi itu kan tidak mau turun ke dunia. Jadi firman itu dibawa oleh malaikat. Ibaratkan gini loh, malaikat sampaikan ini kepada Musa ya, kepada Nabi Muhammad. Misalnya kepada Nabi Muhammad, saya pakai contoh satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Malaikat turun menyampaikan ke Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ini firman dari Tuhan, kamu dengar ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la. Nah, nanti setelah selesai oleh Nabi Muhammad disampaikan kepada umatnya. Nah, kenapa kok bukan Tuhan sendiri yang berkata-kata? Kan Yesus mengatakan, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Sehingga pakai malaikat. Malaikat yang turun membawa firman itu. Begitu juga kepada Musa. Coba baca ya di dalam Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api. Nya di situ Musa yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat. Ya, juga di dalam Kisah Para Rasul 7:38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman. Jadi malaikat yang berkata-kata, yang menyampaikan. Malaikat yang berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Sama seperti Nabi Muhammad waktu di Gua Hira itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapa? Dari mana itu? Dari malaikat Jibril. Sebagaimana Jibril datang kepada Musa di Gunung Sinai. Ya. Karena ayatnya gini, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman. Coba, yang mengatakan Iqra kepada Nabi Muhammad kan malaikat juga. Gitu loh. Juga dalam Kisah Para Rasul 7:53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi Taurat itu disampaikan oleh malaikat. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang Gunung Sinai. Jadi masuk akal gitu loh. Tuhan Samawi tidak mau turun ke dunia, sedangkan Yesus kan mendengar. Coba, Yesus kan mendengar firman Tuhan kan? Sedangkan Tuhan yang kata Yesus ada di langit. Matius 18:19. Tapi dia mendengar. Mana dalilnya bahwa Yesus mendengar firman? Yohanes 8:26, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24. Pertanyaannya, kan Tuhannya ada di langit, apakah Tuhannya teriak-teriak? Kan di situ Yesus mendengar kan?
Nah, tidak seperti itu. Yang benar itu Musa, Yesus, Nabi Muhammad menerima firman di bawah malaikat. Kan tidak mungkin kan Tuhan itu teriak-teriak, walaupun teriaknya percuma. Kata Yesus, manusia tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Makanya semua ajaran samawi pakai malaikat, kecuali ajaran pagan. Kalau pagan, dewa itu turun menjelma jadi manusia. Tapi yang kita bahas sekarang kan samawi. Samawi itu apa? Tuhan itu di langit sama, samawi, langit. Tuhan itu satu, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Gitu loh. Ini saya walaupun pakai Bible, ini pakai ayat ini. Ya. Sehingga kalau kita pakai Quran dan Bible, tapi Bible yang ucapan Yesus, yang disampaikan Yesus, kalau saya menjelaskan, tidak ribet itu. Ya. Tapi Kristen ini loh yang ribet banget, apapun ribet gitu loh ya. Gitu, silakan. Oke, kan saya udah bilang Pak, kalau di Alkitab Perjanjian Lama itu, ya firman itu disampaikan lewat malaikat, seperti menyampaikan kabar baik kepada Maria dan lain-lain. Cuman banyak juga Pak, di mana Allah itu berfirman langsung kepada para nabi itu. Saya ambil contohnya nih, penonton saya sekalian baca-baca penonton tuh dalilnya mana. Tapi sebenarnya kalau Pak Ustadz tidak membantah, berarti beliau tahu saya nggak asal ngomong. Teman saya akan pakai dalil juga lah. Yang paling gampang saya temukan aja, banyak sekali ya, dalilnya banyak sekali Allah berfirman. Alkitab ini tebal sekali, saya nyari-nyarinya agak susah. Yang paling gampang aja di Yosua 1. Nah, itu paling gampang kan dicarinya. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, dan seterusnya. Itu salah satu contohnya tuh, Pak. Dalilnya, kalau Allah berfirman sendiri. Ketika Allah berfirman dengan Yosua bin Nun, di depan Yosua mendengar suara Allah, itu berarti dia sedang berbicara dengan Allah tuh. Padahal Allah ada di surga, nggak di bumi. Itu konsep ketuhanan Kristen begitu, Pak. Dan ketika Allah mengirim rohnya menjadi burung merpati, ketika Yesus dibaptis, bukan berarti roh Allah berkurang. Begitu Pak konsepnya Pak. Enggak, sebab Allah nggak mungkin turun ke dunia, jadi di surga kosong. Jadi firman-Nya yang menjadi manusia, Yesus itu, bukan Allah yang menjadi manusia. Nah, sekarang kita akan masuk ke tema nih Pak ya. Silakan di Bapak. Oke, ini yang perlu orang-orang Kristen ketahui ya, bahwasannya ketika Tuhan berfirman, itu bukan Tuhan yang berfirman, Pak, malaikat. Walaupun berfirmanlah Tuhan, tetap itu malaikat. Saya contohkan satu saja ya. Coba dalam Kejadian 22 ayat 11. Yang berkata-kata malaikat tapi dipanggil Tuhan oleh Ibrahim, oleh Abraham. Coba Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan. Lihat, malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Abraham, sautlah. Abraham menyaut, ya Tuhan. Coba, padahal jelas kan ayatnya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan, Abraham. Tapi Abraham mengatakan, ya Tuhan. Jadi ketika dalam Bible ada kata-kata Tuhan berfirman, bukan Tuhan sendiri yang berfirman itu, malaikat tetap. Buktinya di ayat ini jelas-jelas malaikat yang berfirman, tapi Abraham mengatakan, ya Tuhan. Ya, nah ini yang perlu diketahui. Jadi ketika dalam Bible di ayat manapun berfirmanlah Tuhan kepada Yusha bin Nun, itu tetap malaikat yang berfirman. Loh, kan itu jelas kata itu Tuhan yang berfirman. Iya, karena malaikat dipanggil Tuhan oleh Nabi itu. Nah, ini makanya jelas banget kan. Coba baca sendiri Kejadian 22 ayat 11. Ini jelas banget, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit. Apa seruannya malaikat itu?
Abraham, Abraham. Terus Abraham mengatakan, ya Tuhan. Kan lucu kan? Makanya yang datang ke Sodom ya malaikat juga. Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka. Lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ya itu juga malaikat. Ya. Jadi gitu. Kenapa kok Tuhan mengutus malaikat? Loh, karena kata Yesus Tuhan itu tidak bisa dilihat. Didengar suaranya pun tidak bisa. Lalu bagaimana tata dengan dibaptis itu? Lalu suara Tuhan di langit, inilah anakku. Itu kalau kita pakai ajaran samawi tetap malaikat yang berkata itu. Tapi karena orang-orang Kristen tidak ngerti ajaran samawi, gitu loh. Wong jelas. Ini loh ya, sifat-sifatnya Tuhan itu jelas. Kenapa dia itu mengutus malaikat? Kok tidak turun sendiri? Karena memang Tuhan itu sama di langit. Terus goib, tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Tidak turun ke bumi. 2 Tawarikh 6:18 atau 1 Raja-Raja 8:27. Bumi ini hancur kalau Tuhan turun. Selamat siang semuanya. Selamat Sehingga siang. memakai malaikat gitu. Ya. Silakan. Oke, kan tapi saya udah bilang kalau ada malaikat Tuhan menyampaikan firman dan juga ada Tuhan menyampaikan firman. Nah, sekarang kita masuk ke tema aja. Ya, apa temanya? Kalau Yesus itu tentang siapa Yesus sebenarnya. Kalau Yesus punya Tuhan, Silakan. nggak begitu luas pembatasannya. Sebab kalau saya jawab ya, selesai kan? Jadi siapa Yesus gitu aja temanya kan? Ya. Lebih luas bisa penjabarannya. Nah, Sini ada Bang Mencerdaskan tuh, dia Kristen tuh, saya tahu itu. Nanti dia akan diskusi sama Pak Tahta. oh tenang. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Ya, lanjutkan, lanjut. Nah, oke, kan teman-teman Muslim, ya saya nggak sebut teman-teman Muslim, pokoknya ada orang yang mengatakan kalau Yesus itu hanya utusan. Oke, ketika saya akan ulangi lagi ya diskusi kita waktu itu ya. Saat ini saya berbicara dengan Pak Tahta kan. Tapi yang didengar oleh Pak Tahta di ponsel Bapak itu, di rumah Bapak di sana, itu suara saya tuh. Saya di rumah saya. Tapi itu berarti Bapak sedang berbicara dengan saya. Itu berarti Pak, saya mengutus suara saya untuk mengatakan sesuatu tuh kepada Bapak Tahta. Ya itu Yesus utusan kan saya juga sudah pernah bilang kalau Yesus itu anak Allah, disebut anak Allah. Yang bukan berarti Allah menikah lalu punya anak, tapi menunjukkan kedekatan. Jadi ada sebutan hamba Allah, ada sebutan anak Allah. Kita pasti lebih dekat kepada anak kita, hamba kita. Kita pasti akan mewarisi milik kita kepada anak kita, bukan kepada hamba kita. Nah, tapi walaupun Yesus adalah anak Allah, Yesus juga hamba Allah dan utusan Allah. Karena kalau ada seorang bapak yang mempunyai sebuah perusahaan, terus anak itu ikut bekerja di perusahaan bapak itu berarti walaupun dia seorang anak, dia juga seorang hamba. Dan kalau bapak itu mengutus anaknya ke suatu daerah, itu berarti walaupun dia seorang anak, dia juga seorang utusan. Jadi kalau ada ayat yang mengatakan kalau Yesus adalah hamba Allah dan utusan Allah, tidak membatalkan ayat lain yang mengatakan kalau Yesus adalah anak Allah. Itu sedikit dulu aja tuh, saya supaya nggak terlalu panjang juga, supaya saya bisa tahu harus kemana lagi bicara. Itu dulu Pak, silakan. Oke. Jadi kalau saya itu ya gampang ya. Misalnya siapa itu Yesus, siapa itu Allah, maka kita nanya ke Yesus saja langsung. Siapa kamu Yesus? Utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24, Matius 19:28.
Kalau kamu ngaku utusan untuk Israel, apa definisi utusan? Penyampai firman-Nya Allah. Yohanes 3:34. Dia juga seorang nabi. Ya, Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 2:4-19, Matius 21:10. Kalau kamu mengatakan utusan penyampai firman Allah, kapan kamu menerima? Kapan mana ayatnya kamu itu penyampai firman? Yohanes 12:49, Yohanes 17:7, Yohanes 14:24. Terus kalau kamu memang utusannya Tuhan, Tuhanmu siapa? Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Terus ada di mana? Ada di Oranos langit. Ya. Matius 18:19. Nah, terus makanya karena ada di langit, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Yohanes 20:17. Jadi kalau saya misalnya temanya siapa itu Yesus? Ya jelas. Pengakuan Yesus, utusannya Allah, Nabi, penyampai firman. Terus Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Ya Allah. Ada di mana? Di langit. Tidak kelihatan, tidak bisa dilihat, mendengar suara pun tidak bisa. Udah final udah itu. Berarti Yesus sudah menjelaskan siapa dirinya, siapa Tuhan yang sebenarnya. Akhirnya ditutup oleh Yesus. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Ditutup sama dengan Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, engkau siapa? Utusannya Allah. Untuk siapa? Seluruh alam. Mana dalilnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masa cuma utusan? Kalau Yesus kan nabi. Iya, saya juga nabi. Mana dalilnya? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Utusannya Allah dan seorang nabi. Terus apa tugasmu? Penyampai firman. Mana dalilnya? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tuhanmu siapa berarti? Allah. Allahu la ilaha illahu. Ya, atau tiada Tuhan selain Allah. At-Taghabun 13. Ada di mana dia? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bisa dilihat? Tidak. La tudrikul absar. Seperti apa? Laisa kamitslihi syai'un. Jadi jelas Nabi Muhammad ngaku seperti apa, Tuhannya siapa. Ditutup oleh Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama seperti Yesus ditutup. Yohanes 17:3. Tiada Tuhan selain Allah, Yesus utusannya Allah. Begitu juga Nabi Muhammad ditutup pintu surga sudah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yohanes 17:3. Gitu enak gitu ya. Kalau kita pakai dalil gitu loh. Tapi kalau kita pakai ajaran imani saja, muter-muter itu. Ya. Silakan. Oke, tapi kan tadi saya udah bilang kalau ada ayat yang menyatakan Yesus hamba Allah dan utusan Allah, tidak membatalkan ayat lain yang menyatakan kalau dia adalah anak Allah. Tapi sebelumnya nih Pak Ustadz Tahta tidak mengurangi rasa hormat nih. Nanti kita terusin. Tapi saya mau bertanya dulu kepada Pak Dalbo tuh. Tadi beliau tertawa ketika mendengar penjelasan saya. Kenapa? Gitu. Biar penonton juga jelas nih. Kenapa Pak Dalbo tertawa? Itu kan oke kan? Biar kita. Saya akan komentari dulu. Kena dia. Oke Pak Dalbo. Jawab Pak Dalbo loh. Gimana kenapa tertawa? Ya. Tidur ya. Oke lah, kita lanjut ke Pak Ustadz Tata. Ampun Om, ampun. Saya ini anak kecil Om. Saya nggak tahu apa-apa Om. Saya hanya ketawa doang karena ada sahabat saya mencerdaskan. Itu doang Bang. Lanjut Oh, Bang, oh ampun gitu. Om. Oke Bang Dalbo. Ampun Oke. ya Om, ampun Om. Lanjut Om. Saya udah pernah saya udah pernah berdiskusi ini dengan Pak Ustadz. Iya. Tapi kan di sini ada Bang Mencerdaskan nih. Ya, Biar silakan. dibuka aja mute-nya Pak Mencerdaskan ini. Saya dengerin aja di sini. Ya, Oke, silakan. Bang Dalbo. Oke. Lanjutkan. Iya. Bang, Lanjutkan. apa namanya? Bang Mencret. Apa? Mencret apa? Kecil tulisan. Katanya selamat siang Pak Ustadz ya. Selamat siang. Semalam kan kita Ya, udah berdiskusi siang. juga. Jadi
baca nama orang itu ya baca yang benar lah ya, biar Iya. nggak salah paham orang yang mendengarkannya. Nanti dikirain Ini Ustadz nama Tata lagi Bapak itu, Pak. mencret, Bukan kan nama Bapak begitu itu. jadinya. Ya, ya, ya. Nah, Silakan tulisannya lanjut aja, Bang. Saya mau Saya lanjut menanggapi aja, itu. Bang. Saya izin dulu ya, saya mau sholat. Di sini sudah masuk. Lanjut.